ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi dalam program Rema di channel YouTube GPSI PKA. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu Give Thanks. With a grateful heart, give thanks.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Senang boleh bersama dengan saudara dalam renungan singkat GPSI PKA bersama saya Pendeta William Hermon Siregar. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau, kami bersyukur buat rahmat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa, yang sudah menolong hidup kami dalam perjalanan demi perjalanan kami, dalam hari-hari kami. Dan saat ini kami diperhadapkan lagi dengan hari yang baru di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan bagian daripada firman-Mu, biar Roh Kudus menolong, menuntun, dan memberi hikmat kepada kami semuanya, baik kepada hamba yang menjelaskan dan saudara-saudara yang mendengarkannya. Terpujilah Engkau, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Sekali lagi, 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Saya membaca buat saudara, demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sekali lagi, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya suka membandingkan ayat ini Bapak Ibu dengan Alkitab yang terbuka. Ini agak lebih spesifik terjemahannya, demikian bunyinya. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya kelimpahan kuasa itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua punya harta. Ada yang melimpah, ada yang pas-pasan, bahkan ada juga yang tidak punya harta. Bagi kita yang melayani, harta apakah yang paling membahagiakan kita? Saya mungkin bisa membandingkan. Kalau saudara bekerja, melakukan apapun dalam hidup ini, saya sangat yakin sekali bahwa target akhir kita adalah mengumpulkan harta. Dan mungkin kadang-kadang kita membuat perbandingan juga. Perbandingan dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat. Dan kita kepingin juga punya harta seperti mereka. Nah, tapi bagi kita yang melayani, kira-kira saudara mengejar harta yang bagaimana dalam hidup ini? Kepuasan yang bagaimana yang bisa memuaskan kita supaya kita bisa dikatakan berhasil dalam pelayanan kita? Kita tahu, kalaupun kita punya harta dunia sebagai pelayan-pelayan Tuhan, terbatas gunanya. Bukan berarti tidak berguna ya, terbatas gunanya. Semua kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, harta kalau kita kumpulkan semuanya terbatas gunanya. Bukan berarti tidak berguna, sangat berguna, sangat menolong kita dalam banyak hal dalam hidup kita. Tetapi saudara, harta yang paling berharga bagi kita, sebenarnya kalau kita melihat dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, harta yang paling berharga bagi kita adalah pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya, pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan itu, itulah harta yang paling bahagia. Kalau Tuhan berikan kesempatan untuk melayani Dia, harta yang paling indah lagi adalah melayani Dia. Jadi bisa saudara lihat, pengalaman bersama Tuhan, melayani Dia, itu adalah harta yang paling indah. Itulah sebabnya Paulus katakan bahwa harta yang dia miliki, harta yang dia punya saudara, dia katakan adalah harta yang ada dalam bejana tanah liat. Apakah yang dimaksud dengan harta rohani dalam bejana tanah liat? Saya mencoba menggumuli ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dikatakan di dalam bagian ini bahwa tubuh kita dikuduskan. Itu tubuh kita yang dikuduskan itu diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Makanya kalau ada orang yang percaya sama Tuhan,
hidupnya nggak datar-datar. Hidupnya nggak itu begitu saja. Ada kalanya dia seperti kokoh, ada kalanya dia seperti bertahan, ada kalanya mungkin dia seperti down, seperti tidak berdaya dalam hidup ini, saudara. Nah, itu sebabnya dikatakan dalam bagian ini bahwa tubuh kita ini, sadar atau tidak sadar, tubuh kita ini tubuh yang berdosa. Tubuh yang pernah jatuh dalam dosa, tetapi karena kita percaya kepada Yesus, tubuh kita ini dikuduskan di dalam Tuhan. Jadi Tuhan itu menguduskan kita supaya apa? Supaya tubuh ini mudah diproses olehnya. Ya, tubuh ini diproses olehnya. Tubuh yang Tuhan bentuk itu, itulah yang disebut dengan bejana tanda liat. Dalam arti proses Tuhan terhadap tubuh kita. Bagaimana kita mulai belajar memikul salib bersama dengan dia. Lalu memikul kuk bersama dengan dia, saudara. Lalu Tuhan membentuk kita melalui bejana tanah liat itu. Dan itu yang digunakan oleh Paulus dalam bagian ini. Tubuh dalam bejana tanah liat. Tubuh dalam bejana tanah liat itu berarti bicara tentang tubuh jasmani ini yang memang berdosa, tapi dikuduskan oleh Tuhan, lalu diproses Tuhan untuk menjadi berguna untuk kemuliaan bagi namanya. Kita tahu bejana itu rapuh dan terserah kepada penjunan untuk membentuknya. Dan itu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, bukan? Hari demi hari dia proses. Kadang-kadang dia bentuk, gak cocok menurut Tuhan, dia banting lagi, saudara, sampai menjadi sesuatu yang paling berharga. Makanya di awal tadi saya katakan kepada saudara, harta yang paling indah bagi kita orang percaya itu adalah pengalaman kita bersama dengan Tuhan dan pelayanan kita kepada Dia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, Paulus bangga dengan proses pembentukan Tuhan bagi hidupnya. Nah, ini yang dibanggakan. Paulus bangga dengan tubuh yang rapuh itu, yang Tuhan bentuk setiap hari. Bahkan dikatakan dia bangga karena dia tahu dalam tubuh itu ada tangan Tuhan yang membentuknya. Pembentukan Tuhan itulah yang menjadi harta rohani bagi dia. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan pasal yang keempat ini, pembentukan itu dinyatakan lewat kesaksian hidupnya dalam pemberitaan Injil. Kalau saudara lihat di dalam ayat 1-6 misalnya, dia begitu serius dalam penginjilan, dia begitu serius dalam memberitakan nama Yesus, tapi sering digugat, tapi tidak tergugat. Nah, ini menarik saudara. Paulus itu sering digugat, tapi tidak pernah tergugat. Dalam arti saudara, meskipun dia digugat, dia tetap kokoh dengan penuh keyakinan di dalam hidupnya bahwa apa yang dia alami dalam pemberitaan itu adalah bagian dari harta rohani dalam bejana tanah liat itu. Dalam ayat 7-9 dijelaskan juga tentang harta rohani itu. Sering menderita tetapi tidak cengeng. Nah, ini saudara, sering menderita tetapi tidak cengeng. Coba saudara melihat dalam 2 Korintus 4 tadi, dari ayat 7 dikatakan, ayat 7 di sana dikatakan, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, ini dia saudara. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Gak cengeng toh. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Gak cengeng juga. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Itu saudara yang saya katakan bahwa Paulus itu bukanlah hamba Tuhan yang cengeng. Bukanlah hamba Tuhan yang yang menyesal dengan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Semuanya ini Paulus menyatakan sebagai harta rohani dalam bejana tanah liat. Mengapa dia katakan demikian? Karena dia tahu melalui semua ini ia beroleh kekuatan melimpah dari Tuhan. Kekuatan yang tiada taranya. Kekuatan yang membawanya kepada penyelesaian tugas panggilan pelayanannya. Jadi saudara, kalau kita semakin ditekan, berarti kekuatan kita akan muncul di sana.
Kekuatan rohani kita makin muncul yang akan membangkitkan semangat kita lagi dalam melayani Tuhan. Jadi banggalah kalau karena melayani Dia saudara ditolak, dianiaya, diancam, bahkan menderita. Jangan gentar karena tangan Tuhan Sang Penjunan sedang membentuk Anda dalam bejana tanah liat yang penuh dengan harta rohani. Jadi rasakan pembentukannya, karena dalam teks tadi dikatakan di dalam bagian itu supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi kalau kita kuat, itu Allah yang menguatkan kita. Kalau kita bisa kokoh menghadapi tantangannya, itu berarti Tuhan yang mengokohkan kita. Jadi jangan undur, karena dikatakan dalam firman tadi, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Kami tahu kami punya harta rohani dalam bejana tanah liat itu. Yaitu pengalaman kami, pembentukan kami bersama dengan Tuhan yang mengasihi hidup kami. Terima kasih buat Engkau Sang Penjunan yang terus membentuk kami menjadi sesuatu pribadi yang berguna dalam pelayanan ini. Pakailah kami sehabis-habisnya lagi supaya kami boleh mempermuliakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Berkati kami Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran ini, supaya kebenaran ini menjadi kebenaran yang real, kebenaran yang nyata, yang boleh menguatkan iman percaya kami. Terpujilah Tuhan, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.